Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi juga Ibu. Perkenalkan, saya Dan Ayu Kurniawati, ahli gizi yang sedang bertugas saat ini. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Bu Ana. Baik Ibu Ana, ada yang bisa saya bantu? Kemarin saya periksa ke dokter Bambang, Mbak. Terus sama dokter Bambang saya disuruh ke sini konsultasi dengan Mbak. Saya pun juga dikasih hasil labnya kemarin sama dokter Bambang. Baik Ibu, bolehkah saya minta surat rujukannya jika ada dan hasil tes laboratoriumnya? Ada ini. Saya Ibu. Mohon maaf Ibu Ana, Ibu didiagnosis terkena gastritis kronis. Apakah dokter Bambang sudah memberitahu Ibu? Iya, dokter Bambang sudah memberitahu, Mbak. Baik, jika Ibu sudah diberitahu, mungkin juga sudah dijelaskan oleh dokter Bambang sebelumnya tentang gastritis. Konseling gizi ini akan berlangsung selama 60 menit ya Ibu. Jadi saya harap Ibu Ana bersedia bekerja sama dan memberikan informasi yang lengkap agar konseling berjalan dengan lancar. Baik Ibu, sebelumnya Ibu sudah diukur ya berat badan dan tinggi badan Ibu. Nah, untuk status gizi Ibu Ana ini tergolong dengan normal. Maaf, saya mau bertanya Ibu, apakah akhir-akhir ini Ibu sering merasakan pusing? Iya, saya sering pusing, Mbak. Begitu. Lalu akhir-akhir ini yang Ibu rasakan apa lagi? Apakah mual, muntah, atau bagaimana Ibu? Iya, sesekali saya sering mual, kadang-kadang sampai muntah juga. Tapi diberikan obat sama dokter Bambang, antacid itu alhamdulillah sudah mendingan. Begitu. Apakah Ibu Ana sudah pernah punya riwayat opnam berkaitan dengan gastritisnya? Alhamdulillah sama sekali belum pernah ada saya. Lalu untuk riwayat terkena gastritisnya bagaimana Ibu? Apakah pola makan Ibu yang jarang sarapan atau bagaimana? Dari dulu memang jarang sekali sarapan, Mbak. Malah hampir nggak pernah sama sekali sarapan. Kalau pagi saya biasanya cuma mengkonsumsi kopi. Itu setiap hari saya minum kopi. Saya juga suka makanan yang pedas-pedas. Jadi begini ya Ibu Ana, berdasarkan data dari laboratorium, kadar HB Ibu Ana itu rendah, sehingga Ibu Ana mengalami anemia. Hal tersebut yang dapat menyebabkan Ibu Ana merasakan pusing. Lalu sesuai dengan data laboratorium lagi, kadar gula darah, bilirubin, dan trigliserida Ibu juga tinggi. Kemudian pola makan Ibu yang jarang sarapan, suka minum kopi, dan makan makanan pedas yang mana dilakukan secara berulang-ulang dan dibiarkan terus-menerus, sehingga hal itu dapat memicu timbulnya gastritis hingga menjadi kronis. Nah, berdasarkan diagnosis tersebut, saya akan berikan terapi diet untuk Ibu dalam bentuk makanan lunak dan tidak memberatkan kerja lambung sesuai dengan kebutuhan Ibu Ana. Saya menganjurkan Ibu Ana untuk makan makanan dalam porsi sedang yang mudah dicerna, rendah serat, tidak mengandung bumbu yang tajam, dan mengkonsumsi jumlah cairan yang cukup ya Ibu. Lalu untuk kebutuhan energi sehari Ibu Ana yaitu 1233 kalori per hari dengan 46 gram protein, 34 gram lemak, dan untuk karbohidratnya 185 gram dengan makan secara teratur dan makan makanan yang lengkap dengan porsi kecil namun sering. Lalu diperhatikan untuk memilih makanan yang lunak dengan cara direbus, dikukus, tapi juga tetap diperhatikan asupan gulanya ya Ibu. Lalu mengkonsumsi makanan yang rendah lemak dan rendah serat. Lalu untuk menurunkan kadar bilirubin agar berada di batas normal, Ibu bisa mengkonsumsi teh rosella Ibu. Lalu untuk menaikkan kadar hemoglobin Ibu yang rendah, Ibu bisa mengkonsumsi buah kurma, namun dibatasi dalam jumlah konsumsinya. Nah, untuk karbohidrat, Ibu bisa mengkonsumsi bubur atau beras yang ditim. Lalu untuk protein hewani, Ibu bisa mengkonsumsi tahu,
tempe yang direbus, telur rebus, ikan, dan ayam yang ditim juga bisa. Untuk sayuran bisa mengkonsumsi bayam, labu siam, dan kacang panjang. Itu adalah sayuran yang tidak mengandung gas, lalu direbus atau ditumis. Nah, untuk buah-buahannya, ibu bisa mengkonsumsi pepaya, pisang, sawo, dan jeruk manis. Lalu, ibu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi beras ketan, jagung, ubi, kentang goreng, dan singkong ya ibu. Lalu tidak dianjurkan juga untuk mengkonsumsi ikan dan daging dengan bumbu yang tajam dan digoreng. Lalu untuk buah, ibu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi buah yang tinggi serat, yaitu jambu biji, nanas, kedondong, dan juga durian. Baik, Mbak. Jadi tujuan diberikan diet penyakit gastritis kali ini untuk memberikan makanan dan cairan secukupnya yang tidak memberatkan kinerja lambung serta mencegah dan menetralkan sekresi asam lambung yang berlebihan. Yang syarat-syaratnya sudah saya sebutkan tadi ya Ibu. Lalu diubah sedikit-sedikit ya Ibu pola makan. Yang tadinya Ibu tidak pernah sarapan, dibiasakan sarapan. Yang tadinya sering minum kopi, tolong dihentikan dulu minum kopinya. Sedikit situ biasanya diawali dari pola makan yang tidak baik dan tidak teratur, sehingga lambung menjadi sensitif ketika asam lambung naik. Sampai saat ini sudah jelas Ibu atau ada yang belum jelas? Sejauh ini saya sudah paham. Baik Ibu Ana, proses konseling kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sepakati dapat berjalan dengan baik. Untuk konseling selanjutnya kita rencanakan 2 minggu lagi. Apakah Ibu Ana bisa? Baik Mbak, saya usahakan. Baik, terima kasih ya Ibu. Sama-sama.